Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Pada video kali ini gua bakal ngelanjutin alur cerita dari anime yang membuat kita semua gemes karena ngelihat MC-nya. Dimana karena kelakuannya sendiri di episode 9 sebelumnya udah kayak nonton sinetron berjudul Baru Aja Jadi Ayang udah ditikung milep girang. Tapi sebelum kita mulai videonya, post dulu like dan subrek di bawah, sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa upload rutin kayak sebelumnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa SCP bocil lubanan dalam diri kalian. Dan inilah dia, Okashina Tensei episode ke-10. Scene diawali dengan momen klise yang biasa kita jumpai di sinetron. Nampaklah Licorice pergi dari sana dengan perasaan yang bercampur aduk usai ngeliat tunangannya yang baru aja di NTR sama milep girang. Karena Kak Rai meminta klarifikasi padanya, Pas pun berniat menjelaskan nanti dan memintanya buat menyerahkan Licorice padanya. Dan seperti yang udah kita duga sebelumnya, Countess Rete serupanya telah merencanakan semua hal itu. Licorice. Di luar kastil, Pas akhirnya berhasil menemukan Licorice yang lagi mojok karena perasaannya yang sedang kacau balau. Setelah mendekatinya, Pas yang memberitahukan Countess Rete yang cuma menganggapnya sebagai bocil 9 tahun, namun jelas ucapan Pas langsung disanggah oleh Licorice. Alasan yang gak lain karena tadi, dia mendengar banyak tamu, terutama para gadis, yang membicarakan soal betapa hebatnya SCP bocil lubanan kita yang satu ini. Hal itu jelas membuat Licorice bersedih, karena membayangkan gimana jadinya jika banyak cewek yang mulai jatuh cinta pada Pas. Licorice bahkan berharap bisa menjadi sang kakak, di mana seperti yang kita lihat di episode kelima lalu, Petra dan Licorice memiliki kepribadian yang sangat berbanding terbalik. Ngelihat Licorice yang seperti itu, dari scene ini kita bakal ngeliat jurus 1000 gombalan maut buaya isekai versi pastry. Iya, serangan pertama berupa menenangkan pasangannya, lalu mengucapkan kalimat yang punya persentase 50 sampai dengan 80% bisa membuat pasangan luluh kembali. Setelah Licorice memutuskan buat percaya padanya, Pas pun memintanya buat menunggu sebentar lagi. Karena memilih untuk percaya padanya, Licorice pun mengiyakannya sembari melihat tunangannya itu melenggang pergi dengan sihir teleportasi. Di tengah ketegangan yang terjadi tadi, dan di tengah Licorice menunggu kembalinya Pas, nampaklah si milep girang yang lagi bersenang-senang seolah tak memiliki dosa sama sekali. Beberapa saat kemudian, Pas kembali dan nampak memberinya sebuah permen bonka. Meski hampir sama dengan yang dibuat oleh mereka sebelumnya, namun kali ini, permen bonkanya itu memiliki corak hati yang dikhususkan cuma untuk Licorice. Setelah menerimanya, Licorice tampak langsung mencicipinya. Karena rasanya itu diri jadi teringat momen dimana ia dan Pas pertama kali membuat permen bonka bersama-sama. Yang ada saat itu hanyalah kebahagiaan karena cuma ada dirinya dan Pas di sana. Bersama dengan Licorice yang terharu, Pas pun memberitahukan soal permen bonka yang memiliki banyak nama yang pastinya asing di telinga Licorice. Permen apel, toffee apple, apel surga, apel nirwana, dan yang terakhir, Aino Ringo. Catat baik-baik ya adik-adik ya. Kali aja kalian bisa ngegombal ke cewek kalian pakai cara kayak gini. Pas pun mengaku dirinya telah menuangkan semua perasaannya ke permen bonka itu. Pas pun kembali meminta pada Licorice buat percaya padanya. Karena dirinya cuma ingin membahagiakannya, membuatnya tersenyum, dan ingin terus melihat senyumannya. Setelah berdamai kembali, Pas nampak sangat senang karena diri tidak jadi kehilangan senyuman Licorice yang sangat indah baginya. Dirinya pun turut memegang tangannya dan berniat melakukan sesuatu yang bakal membuat jiwa jomblo kalian meronta-ronta dalam seketika. Oh, sayang sekali. Kemunculan Kak Rai langsung memecah momen bahagia tadi. Karena terus digoda sama Nicolo, Pas yang super duper malu, mau gak mau harus menyalahgunakan kekuasaannya. Mengira tuan itu cuma bercanda, namun hal itu malah menjadi bumerang buat Nicolo. Karena bukannya berkurang, hukumannya itu malah bertambah menjadi 3 kali lipat.
Di sisi lain karena nampak senang, karena suasana hati nonanya itu sudah membaik kembali. 視線が痛い。 Sepulangnya mereka di sore hari, nampaklah Bu Agnes yang langsung menyambut kepulangan putranya dengan pelukan yang sangat hangat. ただいま戻りました。母様。 Di tengah pas yang sesek napas, Bu Agnes nampak tersenyum dikala melihat Licorice. Karena ternyata siang tadi pas pulang dengan sangat tergesa-gesa dan karena kesibukannya di dapur tadi, Bu Agnes langsung menyadari bahwa kesibukannya itu pasti dia lakukan demi Licorice. Pas yang udah gak bisa mengelak lagi, nampak diajak sama emaknya itu buat bercerita padanya. 聞かせてもらうよ。Nicole yang ngeliatnya pun merasa Bu Agnes jauh lebih nakutin daripada si Milep girang. Pakas pun cuma bisa menghela napas ngeliat kelakuan waifunya itu. Beberapa waktu setelahnya, nampaklah pas yang sangat kelelahan dan dihibur sama Sid dengan secangkir teh kacang buatannya. Setelah agak mendingan, Sid pun bertanya apa yang lagi dibuat sama tuannya itu. Yang mana ternyata semua kertas itu adalah kertas pembungkus untuk semua produk permen miliknya. 何ですかこりゃ。見ての通りですよ。 Sid yang sama sekali gak ngerti isi otak tuan mudanya, langsung jelaskan bahwa itu adalah bentuk balas dendamnya kepada Countess Retes karena telah menyudutkan hubungannya dengan Licorice. Sementara itu nampaknya si Milep girang yang lagi amuk-amukan usai ngeliat kertas pembungkus permen tersebut. Karena gambar itu, Countess Retes takut jika semua orang nantinya akan mengira dirinya adalah seorang Sotakon. Si Jenderal pun meluruskan bahwa semua orang sudah bukan mengira lagi, tapi telah mencapnya sebagai seorang Sotakon. Karena sejak gambar itu beredar, banyak lamaran yang datang dari para bocil bangsawan, yang rata-rata umurnya di kisaran 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Singkat waktu di kediaman keluarga Hubarek, nampaklah Margrave Hubarek dan juga asistennya yang lagi membahas soal Margrave Lutorute yang telah melakukan pergerakan. Yang mana dari penjelasan mereka, pasukan Margrave Lutorute berniat mengambil kesempatan dikala keluarga Hubarek sedang membangun kembali persenjataan. Dan dari laporan yang ada, diketahui pasukan Margrave Lutorute yang berjumlah 30.000 orang. Karena pertahanan mereka yang belum sempurna, Margrave Hubarek meminta bawahannya itu untuk minta bantuan pada Duka Delek di ibu kota. Singkat cerita, usai menghitung penghasilan foto perjodohannya dari pendapatan 384 koin emas, pas berniat menabung 4 koin emasnya buat berjaga-jaga. Pas kemudian minta Sid untuk membeli 100 ekor kambing. Sid pun terkejut karena sebelumnya tuannya itu hanya meminta buat membeli 70-80 ekor saja. Dan ternyata pas meminta Sid untuk menawar 100 ekor kambing tadi dengan harga 70-80 ekor saja. Dan sisa uangnya nanti bisa mereka gunakan untuk menawar 3 keledai. Mendengar jelas membuat Sid takut penawaran itu bakal membuat bangkrut para pedagang. Tujuan dari Pas yang ingin membeli banyak kambing gak lain adalah untuk diambil susunya. Karena susu bisa digunakan untuk membuat banyak sekali jajanan manis. Sid kemudian bercerita, dulu desa mereka juga pernah mengembangbiakan kambing. Namun karena saat itu tanah masih sangat tandus, mereka memutuskan buat melepaskan semua kambing yang ada. Selesai dengan pembahasan seputar menaikkan kualitas desa Mortel, Pas meminta Sid buat mencoba sirup gula jagungnya. Setelah diincip, Sid merasa sirup itu terlalu manis baginya. Pas pun mewajarkannya karena sirup itu adalah perupa dari gula. Setelah itu, nampaklah Pas Mark dan juga Lumi yang lagi membuat sebuah prototip pengekstrak jus sembari diperhatikan sama Licorice. Setuntasnya alat itu, Mark dan juga Lumi diminta buat menarik tuasnya. Namun karena nggak nyampe, Lumi nampak menaiki bahu Mark. Akan tetapi karena keributan yang terjadi, sesaat kemudian ini yang terjadi. Untungnya, keduanya sama sekali gak kenapa-napa. Akan tetapi karena kejadian barusan, prototip yang baru mereka buat jadi rusak. Di tengah Pas yang lagi mikir dan berniat mengganti bahan pembuatan menjadi besi, Licorice yang hendak berpendapat terhenti karena masih kurang pede. Ngeliat hal itu Pas pun memintanya buat langsung mengutarakan pendapatnya. Licorice pun memberitahukan bahwa di perkebunan keluarga Hubareknya terdapat alat yang agak mirip dengan alat yang lagi dibuat sama Pas. Alat yang dimaksud ialah alat membuat wine. Bedanya dengan yang dibuat sama Pas tadi ada pada mekanisme penggeraknya. Pas yang memahaminya langsung berterima kasih pada Licorice. Lumi yang marah karena pengorbanan fantastis sia-sia, Pas pun mengiming-iminginya dengan akan membiarkannya
mencicipi hasilnya nanti. Sontak saja membuat Lumi kembali ceria dalam seketika. なら許す。 Sebelum memulai lagi, pas Bernard kembali dulu buat membicarakan tentang alat itu ke sang bapak. Namun kebahagiaan pas yang baru aja ngehalu pengen membuat banyak jajanan manis menggunakan alat tersebut seketika itu pula pecah karena Pak Kas dan juga Sid yang memberitahukan satu keadaan genting yang sedang mereka hadapi saat ini. 戦争が始まった。 戦争。 Dan berakhirlah alur cerita anime reinkarnasi yang manis episode ke-10. Epic comeback yang hebat dari seorang pastri. Yang mana kalian para cowok harus ngikutin betapa pinternya Pas dalam ngegombal. Karena meski udah ke-gap kayak gitu, Pas masih bisa mengeluarkan jurus 1000 buaya isekai. Di episode ini kita diajarin banyak hal. Salah satunya adalah, sebelum berselingkuh, alangkah lebih baiknya mempelajari teknik 1000 buaya isekai dulu. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan. Bye bye. 引っかき回した仕返しを。ちょっとね。